Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa dzikr wa tadhakkur wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah 'ala khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ialah bulan yang sangat istimewa bagi kita, yaitu bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu? Bulan Ramadan awalnya saja sudah rahmat bagi kita, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhir bulannya ialah itqum minan nar, ialah pembebasan dari api neraka. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga mengingatkan kepada kita bahwasanya di bulan Ramadan pernah terjadi suatu peristiwa yang pernah membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa nuzulul Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan, di dalam bulan Ramadan terjadinya unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kapan terjadinya turunnya Al-Quran ini disambung oleh ayat di dalam surah Al-Qadar, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada saat malam Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima awal wahyu, yaitu awalnya Al-Quran, ialah pada malam Lailatul Qadar. Di mana itu terjadi? Terjadinya pada saat itu di Gua Hira. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW tiba-tiba datanglah seorang malaikat, faja'ahul malak. Tsumma qala, kemudian malaikat itu berkata, Iqra. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, Ma ana biqari. Apa yang akan aku baca? Atau tafsirnya ada yang menyebutkan apa yang mau saya baca. Tapi yang masyhurnya cara memaknai ma ana biqari artinya adalah aku tidak bisa baca. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat pada saat itu mengambilnya, fa'akhadhani faghattani, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, yang hadis itu dari Aisyah, katanya fa'akhadhani faghattani, kemudian dia mengambilku dan memelukku, hatta balagha minnil jahda, sehingga aku merasa sesak napasku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian summa arsalani, kemudian dilepasnya kembali. Kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh lagi baca, Iqra. Lantas Nabi Muhammad pun menjawab seperti yang pertama, ma ana biqari, sampai 3 kali. Seperti itulah peristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu, pada malam Lailatul Qadar. Sekarang pertanyaannya, ma hiya Lailatul Qadar?
Apa itu Lailatul Qadar? Disambung ayat Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Apa itu artinya? Malam Lailatul Qadar yaitu khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Sawi atau tafsirnya Jalalain, bahwasanya maksudnya Lailatul Qadar itu ialah malamnya yang lebih baik dari 1000 bulan ketika kita melakukan amal saleh pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka istilahnya amal kita melebihi, berarti lebih baik. Katanya redaksinya di situ adalah khairun, lebih baik, berarti melebihi dari 1000 bulan. Misalnya suatu saat mana tahu kita berjumpa malam Lailatul Qadar, maka sekiranya kita membaca Al-Quran hanya 1 surah atau hanya 2 ayat, maka 2 ayat yang kita baca tadi pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, Masya Allah, Allah Ta'ala memberikan kepada kita rahmat yang begitu tinggi, begitu banyak, luar biasanya, sehingga seolah-olah kita melakukan satu perbuatan pada malam itu sudah melebihi 83 tahun lebih. Setelah itu dilanjutkannya Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar pada saat itu? Maka pada malam Lailatul Qadar itu akan turunlah malaikah, redaksinya malaikah, bentuknya jamak, bukan satu malaikat, tetapi banyak sekali malaikat yang turun ke bumi ini. Waruh, kemudian malaikat Jibril juga, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izinnya Allah Ta'ala. Jadi pada saat itu semua malaikat turun ke bumi ini, sehingga saking banyaknya pada saat itu tenang malam itu. Maka salah satu alamat malam Lailatul Qadar itu disebutkan pada kitab-kitab, termasuk kitab Sawi, tafsir Sawi, tafsir syarah Hasyiyah Ibnu Abi Hamzah Al-Bukhari. Jadi di situ sebutkan alamatul qadar, alamat malam Lailatul Qadar itu ialah la haraq wala baridah, tidak panas dan tidak dingin. Salah satunya tandanya seperti itu, sepi, tenang. Salah satunya. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutnya salamun, sejahtera, tenang. Jadi malam Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Terjadinya berarti lailah, berarti malam. Terjadinya di malam harinya. Jadi kalau melihat dari kata lailah berarti mulainya dari setelah maghrib. Sampai kapan akhirnya malam Lailatul Qadar itu? Disebutkan atau kita lanjutkan ayat Al-Quran, ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti malam Lailatul Qadar itu sampai matla', terbitnya fajar. Jadi kalau kita buat jam, mulai dari maghrib, sekira-kiranya mulai dari maghrib atau dari jam 8 sampai jam subuh kita, yaitu jam 5 atau jam setengah 5. Berarti marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amal soleh kita di malam-malam 10 akhir. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW pada saat akhir-akhir bulan, yaitu 10 hari sebelum hari raya, berarti 10 hari terakhir, Nabi Muhammad SAW sering beriktikaf. Iktikaf adalah amal saleh. Jadi apa aja yang mau kita lakukan pada malam 10 akhir ini? Tingkatkan membaca Al-Quran, tingkatkan sholat sunnah, termasuk sholat tarawih, sholat witir, kemudian sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Setelah itu apa? Banyak pokoknya amal ibadah, amal saleh, termasuk iktikaf dan lain-lainnya. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sampai di sinilah tausiah yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa, kaum sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama di 10 akhir bulan Ramadan.
Akhir kalam, saya akhiri kalam saya, kebenaran dari Allah Ta'ala dan kesalahan dari hamba yang fakir ini. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.